Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan pada PT Medco Energi Internasional (TBK) dan PT Barito Pasifik (TBK) tahun 2023 tahun 2024. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Dengan saya sendiri, Putri Aryani Sintia Dewi, dan rekan saya ada Alvina Syafitri, Iki Saputra, M. Agung Bafadol, M. Ernaulindo, Tri Sadeli Putra. Baiklah, untuk presentator pertama yaitu Saudari Alvina Syafitri, dipersilakan. Baik, saya Alvina Sapitri akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam kompetisi bisnis yang ketat saat ini, laporan tentang keuangan memiliki peran krusial sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keadaan finansial perusahaan. Dokumen ini menawarkan pandangan lengkap mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan aliran kas yang sangat penting bagi pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, pemberi pinjaman, serta pihak lain dalam membuat keputusan terkait ekonomi. Melalui laporan ini, informasi esensial mengenai pendapatan, pengeluaran aset, dan hutang perusahaan dapat dianalisis secara terperinci untuk mengevaluasi efektivitas dan prospek usaha di masa depan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil analisis horizontal laporan keuangan Medco dan Barito di tahun 2023 dan 2024. Yang kedua, bagaimana hasil analisis vertikal laporan keuangan kedua perusahaan pada periode yang sama. Ketiga, apa perbedaan struktur dan tren keuangan antara Medco dan Barito berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, menganalisis laporan keuangan PT Medco Energi Internasional (TBK) dan PT Barito Pasifik (TBK) menggunakan metode analisis horizontal dan vertikal. Yang kedua, mengetahui perubahan dan tren keuangan kedua perusahaan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Yang ketiga, membandingkan struktur keuangan dan kinerja antar kedua perusahaan berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, profit perusahaan PT Medco Energi Internasional (TBK). Medco Energi adalah perusahaan energi interintegrasi yang fokus pada eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi. PT Medco Energi Internasional (TBK) atau perusahaan didirikan di dalam kerangka Undang-Undang Penanaman Modal dalam Energi Nomor 6 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 oleh Imas Fatima SH pada tanggal 6 Juni 1980. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 92 atau 4 tanggal 7 April 1981 dan diumumkan pada Berita Negeri Republik Indonesia nomor 102 tambahan nomor 120 tanggal 22 Desember 1981. Perusahaan ini didirikan oleh Prajogo Pangestu pada bulan April 1979 dengan nama PT Bumi Raya Pura
Kalimantan untuk berbisnis di bidang kekayuan. Perusahaan ini kemudian menjadi salah satu perusahaan perkayuan terbesar di Indonesia dengan menguasai hak penguasaan hutan atau HPH seluas 5 juta hektar di berbagai daerah. Perusahaan ini memiliki 5 pabrik untuk memproduksi plywood, bloxboard, fertil board, dan produk olahan kayu diekspor ke Asia, Eropa, dan Amerika. Baiklah, materi kedua akan dibacakan oleh presentator kedua, Saudara Diki Saputra. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan metode yang diterapkan untuk menilai pola keuangan suatu perusahaan seiring berjalan waktu. Pendekatan ini mengkaji data keuangan dari sejumlah periode, baik dalam angka absolut maupun dalam persentasi. Sasaran dari analisis adalah untuk menemukan perkembangan, kejatuhan, atau perubahan penting yang terjadi tahun demi tahun. Rumusnya, persentasi perubahan sama dengan nilai tahun ini dikurang nilai tahun sebelumnya, dibagi nilai tahun sebelumnya dikali 100%. Berikut adalah tabel analisis horizontal laporan laba rugi dan neraca PT Medco Energi. Berdasarkan analisis horizontal, PT Medco mengalami peningkatan jumlah pendapatan sebesar 6,66% dari 2,25 triliun pada 2023 menjadi 2,4 triliun pada 2024 atau naik sebesar 149,85 miliar. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan, beban pokok pendapatan juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 20,57% dari 1,22 triliun menjadi 1,47 triliun. Kenaikan ini berdampak negatif pada efisiensi yang terlihat dari penurunan laba kotor sebesar 9,69% atau turun 100,19 miliar ke angka 933,47 miliar. Laba sebelum pajak juga mengalami penurunan sebesar 7,80% dari 727,85 miliar menjadi 671,05 miliar. Sedangkan beban pajak penghasilan berkurang cukup signifikan sebesar 14,82% atau turun sebesar 50,33 miliar. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan laba tahun berjalan sebesar 9,96% dari 345,77 miliar menjadi 380,21 miliar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa efisiensi pajak membantu menjaga laba bersih di tangan tekanan operasional. Pada laporan neraca, total aset perusahaan meningkat sebesar 458,57 miliar atau 6,14% dari tahun 2023 ke 2024. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kenaikan aset lancar sebesar 270,33 miliar atau 17,48% yang menunjukkan peningkatan kas, piutang atau persediaan. Sementara itu, aset tidak lancar meningkat lebih kecil yaitu 188,25 miliar atau 3,18% yang menunjukkan investasi jangka panjang atau aset tetap mengalami pertumbuhan moderat. Yang menarik, ekuitas perusahaan mengalami peningkatan signifikan sebesar 323,44 miliar atau 15,95%, mencerminkan pertumbuhan kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari laba ditahan atau tambahan modal. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang semakin kuat secara struktural modal, dengan kecenderungan yang baik dalam menjaga pertumbuhan aset dan ekuitas secara berimbang. Selanjutnya itu laporan laba rugi dan neraca PT Barito Pasifik. Berdasarkan hasil analisis horizontal terhadap laporan laba rugi PT Barito,
terlihat bahwa perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 373,36 miliar atau minus 13,53% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Penurunan ini juga diikuti oleh turunnya beban pokok pendapatan sebesar 334,03 miliar atau minus 15,17%, yang meskipun lebih besar secara persentase, tetapi tidak mampu menjaga margin laba perusahaan secara optimal. Sebagai hasilnya, laba kotor turun sebesar 39,34 miliar atau minus 7,05%, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dan penjualan sedikit menurun. Namun demikian, laba sebelum pajak justru mengalami peningkatan tipis sebesar 9,48 miliar atau 4,25% yang dapat menunjukkan adanya efisiensi beban lain atau pendapatan tambahan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada penghasilan komprehensif tahun berjalan yang naik sebesar 50,90 miliar atau 65,75%. Diduga berasal dari keuntungan nilai wajar investasi, keuntungan aktuaria atau selisih kurs yang menguat. Dalam laporan neraca, total aset perusahaan meningkat sebesar 382,93 miliar atau 3,77% dari tahun 2023 ke 2024. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar 514,22 miliar atau 7,88% yang mengidentifikasikan peningkatan pada investasi jangka panjang atau aset tetap perusahaan. Sebaliknya, aset lancar justru mengalami penurunan sebesar 131,33 miliar atau minus 3,62% yang dapat diindikasikan penurunan kas, piutang, atau persediaan. Secara keseluruhan, total liabilitas meningkat sebesar 306,84 miliar atau 5,08%, lebih besar daripada kenaikan ekuitas yang hanya 76,06 miliar atau 1,85%. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan aset lebih banyak dibiayai oleh peningkatan kewajiban daripada penambahan ekuitas, yang bisa menjadi perhatian dalam jangka panjang jika tren tersebut terus berlanjut. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi ketiga akan dibacakan oleh presentator Saudara Agung Bafadol. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari presentasi saudara saya yaitu Diki. Saya akan menjelaskan tentang analisis vertikal. Di mana analisis vertikal yaitu adalah metode untuk menganalisis laporan keuangan dengan cara menyatakan setiap komponen laporan sebagai persentase dari total kategori pada laporan laba rugi. Setiap akun biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total penjualan, sedangkan pada neraca akun dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Nah, adapun rumus dari analisis vertikal yaitu mengenai persentase vertikal dalam kurung persen sama dengan nilai akun dibagi dengan total, yaitu dalam kurung lalu dikali dengan 100% dari persentase vertikal.
kita dapat melihat data dari PT Medco Energi Internasional Tbk, di mana akun jumlah pendapatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 2.449.337.578 rupiah. Adapun persentasenya yaitu 100%. Pada tahun 2024, PT Medco Energi Internasional mendapatkan jumlah pendapatan sebesar 2.399.190.555.000 rupiah. Dan adapun persentasenya yaitu 100%. Adapun PT Medco Energi Internasional Tbk di bagian analisis vertikal itu adalah melihat data laporan, yaitu mulai dari laba rugi. Laba sebelum pajak juga mengalami penurunan proporsional terhadap pendapatan dari 30 dari 32,36% menjadi 27,97% yang mengindikasikan bahwa selain beban pokok, beban operasional atau keuangan juga cukup mempengaruhi kinerja sebelum pajak. Secara nominal, laba sebelum pajak turun dari 727.085 miliar menjadi 671,05 miliar. Adapun neraca pada PT Medco Internasional Tbk yaitu adalah analisis vertikal menunjukkan bahwa aset PT Medco masih didominasi oleh aset tidak lancar dengan rasio terhadap aset lancar sebesar 382,87%, yaitu pada tahun 2023 dan 336,27% pada 2024. Total aset terhadap aset lancar tercatat 482,87% pada tahun 2023 dan 436,27% pada 2024, yaitu ini adalah nominal total aset terhadap aset lancar. Nah, di sini bahwasanya di sini menunjukkan peningkatan likuiditas jangka pendek perusahaan karena posisi aset lancar tumbuh. Aset lancar meningkat dari 1,55 triliun menjadi 1,82 triliun, sedangkan total aset meningkat dari 7,47 triliun menjadi 7,93 triliun. Adapun laporan laba rugi dari PT Barito Pacific Tbk pada tahun 2023 pendapatan Barito menjadi dasar analisis sebesar 2,76 triliun. Dalam artian persentasinya 100%.
Beban pokok pendapatan sangat mendominasi dengan proporsi 79,78% atau setara dengan 2,20 triliun, sehingga laba kotor hanya menyumbang 20,22% atau sebesar 558,14 miliar terhadap pendapatan. Namun akan tetapi laba sebelum pajak juga mengalami kenaikan proporsi ke 9,75% atau 23,270 miliar dan beban pajak relatif tetap di angka 4,60%. Laba tahun berjalan meningkat signifikan menjadi 5,12% atau 122,29 miliar, sedangkan laba komprehensif melonjak ke 5,38% atau 128,33 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya adanya tambahan penghasilan dari komponen lain seperti revaluasi aset atau instrumen keuangan. Adapun neraca dari PT Batriko Pasifik Tbk keseluruhannya yaitu adalah pada tahun 2024, komposisi liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 40,99% atau 1,43 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar 140,36% atau 4,91. Total liabilitas meningkat menjadi 18,1,5% atau 63,4. Secara ekuitas tetap stabil di angka 19,71% atau dengan 4,19 triliun. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami yaitu MR Naulindo Tris. Baik, saya MR Naulindo Trisadli Putra akan memaparkan materi yaitu bagian tentang rasio likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi tepat waktu. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya. Yaitu pada contoh yang pertama yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk. Yaitu bagiannya A yaitu modal kerja meningkat signifikan dari 124,58 juta menjadi 311,59 juta. Artinya perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar yang tersisa setelah membayar kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan perbaikan likuiditas dan kemampuan operasional jangka pendek. Bagian B yaitu peningkatan dari 1,09 ke 1,21. Berarti untuk setiap Rp1 utang lancar, Medco memiliki 1,21 rupiah aset lancar. Hal ini menunjukkan posisi likuiditas yang lebih kuat dan kemampuan lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada 2024 dibanding 2023. Yang C yaitu rasio cepat meningkat dari 0,41 ke 0,58, menunjukkan bahwa perusahaan makin mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang sangat likuid. Ini berarti ketergantungan pada persediaan semakin kecil, yang merupakan tanda keuangan jangka pendek yang sehat. Yang D yaitu peningkatan cash ratio dari 0,26 ke 0,43. Menandakan Medco memiliki lebih banyak kas untuk setiap kewajiban jangka pendek. Rasio ini mencerminkan kesiapan kas tunai perusahaan untuk memenuhi utang lancar tanpa perlu menjual aset lain. Pada tabel kedua yaitu PT Barito Pasifik Tbk. Nah, jadi bagiannya A itu modal kerja meningkat signifikan dari 124,58 juta rupiah menjadi 311,59 juta rupiah.
Artinya, perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar yang tersisa setelah membayar kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan perbaikan likuiditas dan kemampuan operasional jangka pendek yang lebih kuat. Bagian yaitu peningkatan current ratio dari 1,09 ke 1,21, berarti untuk setiap Rp1 utang lancar. Barito memiliki Rp1,21 aset lancar. Hal ini mencerminkan posisi likuiditas yang lebih solid dan peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek di tahun 2024 dibandingkan 2023. Yang C yaitu rasio cepat meningkat dari 0,41 ke 0,58, menunjukkan bahwa perusahaan makin mampu membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang sangat likuid seperti kas, surat berharga, dan piutang. Ini berarti ketergantungan pada persediaan semakin berkurang, menandakan kondisi keuangan jangka pendek yang lebih sehat. Dan D yaitu peningkatan cash ratio dari 0,26 ke 0,43, menandakan bahwa Barito memiliki lebih banyak kas dan surat berharga untuk setiap kewajiban jangka pendek. Rasio ini mencerminkan kesiapan likuiditas langsung perusahaan tanpa harus menjual aset lain untuk memenuhi utangnya. Baik, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Aryani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rasio solvabilitas. Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio-rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel dari PT Medco Energi Internasional Tbk. Yaitu ada jenis pertama, total operating cash flow total, debt ratio meningkat dari 0,13 menjadi 0,22. Artinya, arus kas dari kegiatan operasional mampu menutup 22% dari total utang pada 2024, naik dari 13% di 2023. Ini menunjukkan perbaikan dalam kemampuan perusahaan menghasilkan kas untuk membayar utangnya. Itu kedua, ada jenis time interest earned ratio sedikit membaik dari minus 3,64 menjadi minus 3,18, namun masih negatif. Artinya, laba operasi belum mampu menutup beban bunga, yang menunjukkan perusahaan masih berada dalam posisi keuangan yang kurang sehat terkait kemampuan membayar bunga utangnya. Yaitu ada jenis ketiga, debt total asset ratio atau debt ratio, menurun dari 0,73 ke 0,70. Artinya, proporsi total utang terhadap total aset sedikit berkurang. Ini menunjukkan struktur keuangan yang sedikit lebih sehat karena lebih banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas atau sumber non-utang. Jenis keempat yaitu ada debt to equity ratio atau debt equity, turun dari 2,68 menjadi 2,37, menandakan penurunan ketergantungan terhadap utang dibandingkan modal sendiri. Meskipun masih tinggi, penurunan ini merupakan sinyal positif dalam mengurangi risiko pembiayaan eksternal. Jenis yang kelima yaitu ada debt to tangible net worth, menurun dari 2,74 menjadi 2,41, menunjukkan bahwa rasio utang terhadap kekayaan bersih atau setelah dikurangi aset tidak berwujud membaik. Artinya, utang perusahaan relatif lebih kecil dibandingkan aset nyata yang dimiliki, memperlihatkan peningkatan kekuatan modal secara real. Selanjutnya itu ada PT Barito Pacific Tbk. Jenis yang pertama yaitu ada total operating cash
cash flow total. Debt ratio turun dari 0,2 menjadi 0,2. Artinya, arus kas operasional yang sebelumnya masih sedikit positif terhadap total utang kini menjadi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghasilkan cukup kas dari operasi untuk membayar utangnya di tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan penurunan kemampuan pelunasan utang jangka panjang secara kas. Jenis yang kedua yaitu ada time interest net ratio membaik sedikit dari minus 1,69 ke minus 1,67, tetapi masih negatif. Artinya, laba sebelum bunga dan pajak belum cukup untuk menutup beban bunga, menandakan bahwa Barito masih dalam posisi yang lemah dalam hal kemampuan membayar bunga atas utangnya. Jenis ketiga yaitu ada debt total asset ratio atau debt ratio naik tipis dari 0,59 ke 0,60, yang berarti proporsi aset yang dibiayai dengan utang meningkat sedikit. Ini menunjukkan sedikit peningkatan risiko keuangan karena ketergantungan terhadap pendanaan utang bertambah. Jenis yang keempat yaitu ada debt to equity ratio atau debt equity naik dari 1,47 menjadi 1,51, mengindikasikan peningkatan utang terhadap total modal perusahaan. Kenaikan ini menandakan struktur permodalan yang semakin condong ke pembiayaan utang, sehingga risiko solvabilitas meningkat. Yang terakhir yaitu ada jenis debt to tangible net worth juga naik dari 2,26 menjadi 2,33, menunjukkan bahwa jumlah utang relatif terhadap kekayaan bersih berwujud semakin besar. Ini memperkuat sinyal bahwa ketergantungan terhadap utang meningkat, sementara posisi kekayaan real perusahaan melemah. Baiklah, inilah presentasi hasil diskusi kelompok 1, yang mana kesimpulannya ada berdasarkan analisis laporan keuangan secara horizontal dan vertikal untuk PT Medco Energi Internasional Tbk serta PT Barito Pasifik Tbk pada tahun 2023-2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam kinerja